Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Indah Kusumawardhani dari PGMI semester 6. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang variabel dan masalah dalam penelitian dan berpedoman pada buku dari Profesor Dr. Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Yang pertama yaitu mengenai masalah. Jadi apa sih masalah dalam penelitian itu dan kenapa kita harus memerlukan masalah dalam penelitian? Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Tuckman 1998, bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, seperti antara teori dan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini, yang tetap hanya perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu, karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintah dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul masalah. Orang biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual harus diganti dengan komputer, maka akan menimbulkan masalah juga. Yang selanjutnya, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Mungkin ada yang masih ingat bahwa pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 bangsa Indonesia akan tinggal landas, tetapi ternyata tidak, sehingga muncullah masalah. Dengan adanya reformasi diharapkan harga-harga akan turun, tapi ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Direncanakan dengan adanya penataan pengawasan melekat, maka akan terjadi penurunan dalam jumlah KKN, tetapi ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Apakah masalahnya sehingga apa yang telah direncanakan tidak menghasilkan kenyataan? Jadi, untuk menemukan masalah dapat diperoleh dengan cara melihat dari adanya penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Selanjutnya, yang menjadi penyebab masalah adanya pengaduan. Dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu atau pihak luar yang mengadakan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi. Pikiran pembaca yang dimuat dalam koran atau majalah pengaduan yang mengadukan kualitas produk atau pelayanan suatu lembaga dapat dipandang sebagai masalah karena
diadukan lewat media sosial sehingga banyak orang yang tahu. Dengan demikian, orang tidak akan membeli lagi atau tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu organisasi juga dapat menimbulkan masalah. Masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. Kemudian adanya kompetisi. Kompetisi atau saingan sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Dalam proposal penelitian, setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Misalnya, penelitian tentang sumber daya manusia. Maka, masalah SDM harus ditunjukkan dengan data. Masalah SDM misalnya, berapa jumlah SDM yang terbatas, jenjang pendidikan yang rendah, kompetensi dan produktivitas yang masih rendah. Data masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan, pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain, atau dari dokumentasi. Data yang diberikan harus up-to-date atau terbaru, lengkap, dan akurat. Jumlah data masalah yang dikemukakan tergantung pada jumlah variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Jika peneliti berkenan dengan 5 variabel, maka data masalah yang dikemukakan minimal juga 5. Tanpa menunjukkan data, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian tidak akan dipercaya. Jadi sudah tahu ya masalah itu apa, dan sumber masalah ini ada 4 yang tadi kita bahas. Yang pertama yaitu terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Jadi yang direncanakan itu berbeda dengan kenyataannya. Adanya pengaduan dari pihak-pihak luar sehingga tidak menggunakan produk atau jasa dari layanan tersebut. Juga adanya kompetisi dan saingan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel penelitian. Jadi apa sih variabel penelitian itu, kegunaannya, dan kenapa kita harus menggunakan variabel? Baik, dalam pengertian, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel juga merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut dari setiap orang. Berat, ukuran, bentuk, dan warna merupakan atribut dari objek. Struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur, dan mekanisme kerja adalah merupakan contoh variabel dalam kegiatan administrasi. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu tentunya berbeda-beda. Demikian juga dengan motivasi. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari setiap kelompok orang tentu sangat bervariasi. Jadi, jika peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang objek maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi.
Kerlinger 1973 menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Misalnya, tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Di bagian lain, Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan demikian, variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Lalu, Kinder 1981 menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian macam-macam variabel ada variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas, yang artinya variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian variabel moderator, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Kemudian variabel intervening, dalam hal ini Tuchman menyatakan bahwa variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Kemudian variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan.